Hai hai, halo. Ketemu lagi sama aku Mutiara Rasya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menggambarkan pemahaman dan argumen saya mengenai perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan video berikut ini, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share info menarik dari channel ini. Saat ini saya merupakan mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi di Universitas Pancasakti Tegal. Sebagai seorang mahasiswa pendidikan, saya dilatih dan diarahkan menjadi seorang guru profesional yang nantinya berkecimpung dan berkontribusi aktif dalam memajukan pendidikan nasional. Lalu, apakah menjadi seorang guru merupakan keinginan saya dan cita-cita saya? Menjadi seorang guru memanglah bukan cita-cita saya sejak pertama. Namun, konsep pengajaran dan implementasi seorang guru merupakan bagian dari minat dan kesenangan yang saya sukai sejak dahulu. Saya memiliki kepuasan tersendiri agar dapat berbagi informasi kepada orang lain dan menjadi alasan baik dari perubahan orang lain tersebut. Selain itu, saya sangat menyukai interaksi dengan banyak orang. Interaksi yang saya maksudkan yaitu interaksi yang melibatkan pertukaran pikiran dengan orang lain dan berbagai alasan lainnya yang dapat mengubah perilaku hidup baik bagi seseorang. Dari berbagai alasan tersebut, mengapa saya memilih menjadi seorang guru, dan akhirnya saat ini cita-cita saya menjadi seorang guru. Pada pembahasan video ini, saya akan membagi topik pembahasan tentang perjalanan pendidikan nasional menjadi 3 topik utama. Yang pertama, pendidikan sebelum masa kemerdekaan. Yang kedua, pendidikan sesudah masa kemerdekaan. Dan yang ketiga, pendidikan yang membelenggu peserta didik hingga pendidikan pada masa ini. Pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan memiliki banyak diskriminasi, seperti pendidikan hanya diperuntukkan oleh masyarakat kalangan ningrat, masyarakat kalangan pejabat negara, dan keturunan dari pemerintahan kolonial Belanda. Selain itu, pendidikan memiliki banyak aspek yang membedakan antara gender perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap lebih lemah dan tidak pantas untuk mengenyam pendidikan dibandingkan laki-laki. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini merupakan anak pertama dari pernikahan ketiga ayahnya, yaitu seorang bupati yang bernama Raden Mas Aryo Sostroningrat. Sebagai anak dari keturunan pejabat negara, Kartini mendapatkan hak untuk menempuh pendidikan dan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan dalam dunia pendidikan. Kartini bergabung dan bersekolah di ELS atau Europe Leisure School hingga usia 12 tahun. Mengingat adanya kebudayaan di masyarakat untuk anak usia 12 tahun perempuan dianggap dewasa dan sudah waktunya dipingit untuk menikah, Kartini akhirnya memberhentikan pendidikannya di ILS dan tinggal di rumah dengan belajar sendiri, menulis buku, dan bertukar pikiran bersama dengan teman-temannya di Belanda. Dari hasil tulisan-tulisan Kartini, ia aktif dalam mendelegasikan dan memberikan kritik terhadap perbedaan gender perempuan dan laki-laki, serta minimnya kompetensi perempuan pada saat itu. Dari tulisan inilah lahir sebuah karya yang legendaris dan kita kenal hingga saat ini, yaitu sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Siang. Setelah menikah dengan Bupati Rembang yang bernama Raden Adipati Aryo Joyo Diningrat, dalam kegiatan sehari-harinya, Kartini aktif mengajarkan ilmu pendidikan bagi kaum wanita di sekitar Rembang. Pendidikan ini seperti pendidikan menulis, berhitung, dan membaca, serta kegiatan lain yang berkaitan erat dengan hukum dan perekonomian masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kartini ini di sekitar daerah Rembang didukung penuh oleh suaminya karena bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi wanita pada masa itu. Hingga pada tanggal 17 September tahun 1904, Raden Ajeng Kartini wafat dengan penyakit komplikasi yang dideritanya pada usia 25 tahun.
Namun, hingga saat ini R.A. Kartini terkenal sebagai ibu emansipasi wanita dan pendidikan bagi kaum wanita dan menyuarakan tentang penyelarasan gender antara wanita dan laki-laki. Diskriminasi selanjutnya dalam pendidikan pada era kolonial sebelum kemerdekaan, yaitu pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah setempat hanya menerapkan pendidikan bagi calon-calon pegawai negara atau calon aparatur pembantu negara terkait dengan pembelajaran menulis, berhitung, dan juga membaca. Para aparatur dan calon pegawai negeri ini yang nantinya akan membantu proses administrasi negara dan pemerintahan kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dari lingkungan Keraton Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryo Ningrat. Sebagai golongan dari keluarga Ningrat, Ki Hajar Dewantara juga memilih hak untuk mengenyam pendidikan yang bertaraf Eropa, yaitu pendidikan sekolah dasar Stovia, ILS Europe Leisure School sama dengan R.A. Kartini. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan dasarnya, Raden Mas Suwardi melanjutkan pendidikan di sekolah Stovia Sekolah Dr. Bumi Putra. Namun, dengan alasan kesehatan, Suwardi tidak bisa melanjutkan pendidikannya dan memilih berhenti dan menetap di rumahnya sebagai seorang penulis yang handal. Suwardi bergabung dalam menjadi reporter di surat kabar terkemuka, yang salah satunya adalah surat kabar The Express yang terkenal pada masa kolonial Belanda. Selain aktif dalam menjadi seorang penulis dan juga reporter yang handal, Suwardi juga aktif dalam kegiatan sosial. Hingga Suwardi pada tahun 1908 bergabung pada organisasi Budi Utomo bersama dengan rekannya Dawes Dekker dan Dr. Cipta Manungkusumo. Suwardi, Dawes Dekker, dan juga Dr. Cipto Manungkusumo hingga saat ini dikenal sebagai tiga serangkai pelopor pendidikan Indonesia. Pada tahun 1913, pemerintah Belanda berniat mengumpulkan sumbangan kepada masyarakat pribumi untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari penjajahan Prancis. Hal ini membuat kecaman bagi setiap tokoh nasionalisme kita termasuk Suwardi. Suwardi melakukan kritik dan juga kecaman terhadap sistem pemerintahan Belanda melalui tulisan artikelnya pada surat kabar The Express yang berjudul "Andai aku seorang Belanda, maka aku tidak akan pernah tega merayakan kemerdekaanku di atas sebuah bangsa yang kemerdekaannya telah aku rampas, maka aku tidak akan pernah terbesit menghina mereka dengan perayaan kemerdekaanku ini." Respon terhadap tulisan yang ditulis oleh Suwardi pada surat kabar The Express ini membangkitkan jiwa nasionalisme bagi para pemuda Indonesia dan juga rakyat. Hal inilah yang mengakibatkan Belanda merasa marah dan juga mengecam tulisan yang ditulis Suwardi. Maka pada tahun 1914, Suwardi beserta dengan Dr. Cipto Manungkusumo dan Dawes Dekker diasingkan ke Belanda. Namun, hal ini tidak membuatnya sedih. Suwardi bersama dengan rekan-rekannya memanfaatkan pengasingan ini sebagai lahan pencarian informasi dan pengembangan ilmu pendidikan serta pengajaran yang telah dimilikinya sejak lama. Pada tahun 1919 di bulan September, Suwardi beserta dengan kedua rekannya kembali ke Indonesia. Dengan segenap ilmu yang berhasil dia emban pada pengasingannya di Belanda dan pengalamannya mengajar, ia terapkan ke dalam pendidikan nasional di Indonesia. Suwardi menjadi seorang tokoh yang aktif dalam berkontribusi untuk memajukan pendidik Indonesia sebagai seorang pengajar atau guru di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Pada tahun 1929, Suwardi di usianya yang genap 40 tahun mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan melepaskan gelar kebangsawanannya. Hal ini bertujuan agar Suwardi mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat biasa tanpa mempertimbangkan kasta dan juga golongan. Sekolah tempatnya mengajar dinamakan dengan Perguruan Taman Siswa yang dibentuk pada tahun 1922 tanggal 3 Juli. Perguruan Taman Siswa inilah yang menjadi tombak perubahan sistem pendidikan nasional hingga saat ini.
Pada pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus, Ki Hajar diangkat menjadi Menteri Pengajaran pertama di Indonesia. Bukan hanya itu, namanya terabadikan menjadi nama pahlawan nasional, nama jalan-jalan yang ada di kota-kota besar Indonesia, serta nama Pertahanan Tempur Angkatan Laut Republik Indonesia. Selain itu, tanggal kelahirannya yaitu tanggal 2 Mei menjadi tanggal pendidikan nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April tahun 1954, tepatnya pada 13 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk pada topik pembahasan kedua, yaitu pendidikan pada masa setelah kemerdekaan Indonesia. Pendidikan pada masa setelah kemerdekaan Indonesia telah memiliki banyak perubahan berkat pengorbanan dan perjuangan dari Ki Hajar Dewantara dan juga Raden Ajeng Kartini. Salah satu perubahan dalam pendidikan ini yaitu aspek pengajaran yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa atau peserta didik. Aspek-aspek tersebut mengikuti nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Pancasila sebagai landasan filosofi pendidikan Indonesia dan juga nilai-nilai yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, nilai sains dan kebudayaan, serta hal-hal lainnya. Namun, meskipun demikian, praktek pendidikan hanya ditujukan kepada penyelesaian tugas yang diberikan oleh seorang guru kepada siswanya. Guru menempatkan diri dan sebagai momok seorang pengadil dan juga penghukum dalam dunia pendidikan, sehingga siswa cenderung merasa takut dan juga acuh terhadap pendidikan. Bahkan tidak jarang siswa cenderung menghindari pendidikan. Siswa dituntut untuk memiliki dan memenuhi berbagai kompetensi pembelajaran yang diberikan seorang guru dengan tugas-tugas latihan yang diberikannya dalam proses pembelajaran. Apabila siswa tidak memenuhi kompetensi yang diberikan oleh seorang guru secara kemampuan kognitif, maka siswa dianggap tidak layak untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal inilah yang mengakibatkan adanya pendidikan yang membelenggu peserta didik. Lalu, apa itu pendidikan yang membelenggu peserta didik? Pendidikan yang membelenggu bagi peserta didik adalah pendidikan yang berorientasi kepada pemenuhan tugas oleh pengajar atau guru. Pendidikan ini hanya berfokus pada pemberian tugas yang diberikan oleh seorang guru serta penyampaian materi yang harus dipenuhi oleh setiap siswa. Kompetensi dan juga pengajaran hanya berfokus pada pemenuhan kompetensi kemampuan kognitif dan tidak kepada karakter serta kebutuhan siswa, sehingga siswa cenderung tidak dapat menyalurkan kreativitasnya dan inovasinya terhadap berbagai permasalahan yang dihadapinya. Dalam hal ini, siswa dengan siswa lain tidak ada ruang kolaborasi dan juga kerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan seorang guru. Dengan demikian, siswa menjadi terbelenggu dengan kemampuan yang harus dituntut maksimal dengan pembelajaran yang banyak dan pemenuhan materi yang banyak yang harus dipenuhi setiap jenjang pendidikan untuk melanjutkan jenjang pendidikan lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kurikulum yang terus-menerus terjadi di negeri ini, pemerintah berorientasi penuh dalam memerdekakan peserta didik dalam pendidikan. Lalu, bagaimana cara kita dapat memerdekakan peserta didik dan bagaimana cara menyusun pendidikan yang dapat memerdekakan peserta didik? Pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang berorientasi kepada pemenuhan kemampuan peserta didik, kebutuhan peserta didik, serta karakter-karakter penting yang harus dimiliki seorang peserta didik dengan bekerja sama dalam ruang lingkup kolaborasi bersama dengan peserta didik lainnya. Dengan hal ini, peserta didik bebas mengeksplorasi kreativitasnya serta inovatifnya dalam menyelesaikan permasalahan berdasarkan keinginannya atau kebutuhannya beserta kemampuannya dalam memilih strategi penyelesaian. Selanjutnya kita masuk dalam tahapan pembahasan pendidikan pada masa ini. Pada masa ini, pendidikan masuk pada implementasi kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka mengedepankan karakter seorang peserta didik dalam pembelajaran di ruang lingkup kelas, serta nilai-nilai kolaborasi yang dapat muncul dari peserta didik dengan peserta didik lainnya.
Kemampuan yang diukur dalam penerapan kurikulum merdeka ini tidak hanya dilihat berdasarkan kemampuan kognitifnya saja, namun kemampuan aktif dan juga potensial yang dimiliki seorang siswa juga dipertimbangkan dalam pembelajaran dan aspek pembelajaran. Pada implementasi kurikulum merdeka, guru menjadi seorang sarana dan juga penyalur antara peserta didik dengan peserta didik lain. Guru juga berfungsi sebagai pengembang kemampuan peserta didik, pengembang kreativitas dan inovatif yang dimiliki peserta didik. Pembelajaran berorientasi kepada peserta didik, yaitu student center atau fokus pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik secara langsung dalam menyelesaikan proyek-proyek yang dihadapi atau permasalahan yang disajikan. Ada 4 model pembelajaran yang direkomendasikan oleh kurikulum merdeka untuk diterapkan sebagai kemerdekaan bagi peserta didik dalam pendidikan. 4 model pembelajaran tersebut diantaranya adalah Discovery Learning with Technology, yang kedua adalah Inquiry Learning, yang ketiga adalah Project Based Learning, dan Problem Based Learning. Dalam penerapan model pembelajaran ini, guru bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti metode pembelajaran Project with Technology dengan menerapkan berbagai teknologi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Kreativitas dan kolaboratif peserta didik serta nilai-nilai kerjasama dengan peserta didik lain dapat dibangun dalam metode pembelajaran Teams Game Turnamen atau TGT melalui kegiatan diskusi antar kelompok, yang dimana guru melakukan pemetaan peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan profil pembelajaran siswa, latar belakang siswa, dan juga kesiapan belajar siswa. Dengan menerapkan pembelajaran sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek kesiapan belajar, latar belakang siswa, serta profil belajar siswa dan nilai-nilai pembelajaran Pancasila, maka guru telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis kepada kemampuan pemenuhan karakter peserta didik di dalam ruang lingkup pembelajaran. Untuk itu, sebagai seorang calon pendidik, saya mengajak kepada teman-teman yang ada di luar sana beserta jajaran pendidikan lainnya untuk berperan aktif dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dan memerdekakan peserta didik. Semoga kita bisa menerapkan semua ilmu yang kita dapatkan dalam pendidikan profesi guru ini sebagai implementasi guru profesional ke depannya, dan kita bisa menerapkan sistem pendidikan merdeka bagi peserta didik. Sekian pemaparan dan gambaran dari pemahaman dan argumentasi saya terhadap perjalanan pendidikan nasional. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan nama, tokoh, dan juga ilustrasi dalam video ini. Sampai jumpa di video bermanfaat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.